Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Perencanaan Pembelajaran MI atau SD yang diampu oleh Ibu Ratna Dewi Puspita MPD, disusun oleh Laila Nurhasanah, NIM 20200-3002 dari Prodi PGMI kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem materi IPA untuk jenjang SD kelas 6 yang terdiri dari beberapa bab antara lain ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan simbiosis. Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Macam-macam ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem alam dan yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem alam yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Contoh, sawah, danau, waduk, hutan, gurun, dan lain-lainnya. Ekosistem alam itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu laut. Sedangkan ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Contohnya yaitu hutan dan gurun. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya yaitu kebun, kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua benda yang hidup, contohnya hewan dan tumbuhan, yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai, yang berperan dalam rantai makanan. Sedangkan komponen abiotik adalah semua benda yang tidak hidup, contohnya batu, air, tanah, udara, dan lain-lain. Untuk contoh ekosistem, biar lebih jelas, bisa dilihat pada gambar. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa hewan memakan tumbuhan dan hewan memakan hewan lainnya, atau saling memakan. Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya dari bahan anorganik. Produsen disebut makhluk hidup autotrof. Contohnya yaitu ganggang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, tanaman ketela pohon, dan tanaman berklorofil lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heterotrof. Konsumen dibedakan menjadi tiga, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 disebut juga konsumen primer atau herbivora, memperoleh makanan dari produsen, contohnya ulat, belalang, sapi, dan kambing. Konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder atau karnivora, memperoleh makanan atau energi dari konsumen 1, contohnya katak dan burung. Sedangkan konsumen tingkat 3 disebut juga konsumen tersier atau
karnivora, dan omnivora. Memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2, contohnya ular, elang, dan harimau. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang terdiri dari bangkai dan sampah menjadi komponen penyusun tanah. Contohnya jamur, cacing, dan bakteri pembusuk. Untuk contoh rantai makanan, biar lebih jelas bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu tanaman padi, berfungsi sebagai produsen. Yang kedua, belalang sebagai konsumen 1. Yang ketiga, katak sebagai konsumen 2. Yang keempat, ular sebagai konsumen 3. Dan yang terakhir, jamur sebagai dekomposer. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Untuk contoh jaring-jaring makanan bisa dilihat pada gambar. Piramida makanan. Piramida makanan adalah hal yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi beserta terjadinya perpindahan energinya. Contoh piramida makanan bisa dilihat pada gambar. Tingkat 1 sebagai produsen, contohnya tanaman padi dan pohon. Tingkat 2 sebagai konsumen 1, contohnya belalang, ulat, dan tikus. Tingkat 3 sebagai konsumen 2, contohnya ayam dan katak. Tingkat 4 sebagai konsumen 3, contohnya ulat dan elang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang bersifat saling menguntungkan. Contoh, antara bunga dan kupu-kupu dan burung jalak dengan kerbau. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya yaitu benalu yang tumbuh di ranting pohon mangga. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contoh, antara ikan hiu dan ikan remora. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.